Kesehatan gigi pada masa kehamilan. Apa saja yang dilakukan Bumil saat datang ke puskesmas? Bumil datang ke puskesmas, melakukan registrasi, kemudian menjalani pemeriksaan oleh bidan, dan pemeriksaan laboratorium. Setelah itu, Bumil mengikuti konsultasi umum, konsultasi dan pemeriksaan gigi, serta konsultasi gizi. Pada akhir pelayanan, Bumil akan mendapatkan vitamin dan obat yang diperlukan. Ibu hamil adalah wanita yang membawa sel telur yang telah dibuahi di dalam tubuhnya. Masa kehamilan rata-rata terhitung mulai hari pertama menstruasi terakhir. Masa kehamilan terbagi dalam 3 bagian yang sama, atau disebut trimester, masing-masing berlangsung selama 13 minggu, atau sekitar 3 bulan. Pada saat kehamilan, terjadi perubahan fisiologis serta peningkatan hormon seks wanita, yaitu estrogen meningkat hingga 10 kali lipat dan progesteron hingga 30 kali lipat, untuk mengimbangi kebutuhan ibu dan janin. Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang melibatkan perubahan fungsi tubuh, bentuk tubuh, serta hormon. Kehamilan dapat memengaruhi keadaan gigi dan mulut. Begitu pula kondisi gigi dan mulut dapat memengaruhi kehamilan. Trimester pertama, ibu hamil merasa lesu, mual, dan kadang mengalami muntah-muntah atau morning sickness. Trimester kedua, pembesaran perut mulai terlihat, dan gerakan janin sudah dapat dirasakan oleh ibu. Detak jantung janin juga dapat didengar dengan menggunakan stetoskop. Pada trimester ini, keluhan lesu, mual, dan muntah-muntah biasanya telah menghilang. Trimester ketiga, pembesaran perut semakin jelas. Begitu pula pergerakan janin dan detak jantungnya. Penyakit yang sering muncul. Gingivitis atau radang gusi kehamilan. Tumor gusi atau epulis gravidarum, gigi berlubang, atau karies gigi. Proses terjadinya gigi berlubang. Plak yang mengandung bakteri melekat di permukaan gigi. Bakteri dalam plak yang bercampur dengan makanan manis dan lengket akan menghasilkan asam. Asam tersebut menyerang gigi yang semula sehat, sehingga lapisan gigi larut dan akhirnya terbentuk gigi berlubang. Dampak masalah gigi dan mulut pada kehamilan. Masalah gigi dan mulut pada masa kehamilan dapat menimbulkan dampak yang serius. Bakteri dari rongga mulut dapat masuk ke dalam aliran darah ibu. Selanjutnya, bakteri tersebut dapat mencapai cairan amnionik yang mengelilingi janin. Kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan janin di dalam kandungan. Akibatnya, risiko bayi lahir prematur meningkat, serta bayi dapat lahir dengan berat badan rendah. Dampak sakit gigi terhadap kehamilan. Kuman dari dalam mulut dapat ditularkan ke janin melalui pembuluh darah akibat gigi berlubang atau sisa akar gigi. Ibu menjadi malas makan sehingga asupan gizi untuk bayi di dalam kandungan berkurang, dan dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Peningkatan hormon prostaglandin dapat memicu kontraksi rahim, sehingga berisiko menyebabkan keguguran atau bayi lahir prematur. Perawatan gigi yang dapat dilakukan pada masa kehamilan. Perawatan gigi pada trimester pertama sebaiknya dihindari. Pada trimester kedua, perawatan dental rutin dapat dilakukan dengan aman. Pada trimester ketiga, perawatan gigi hanya dilakukan untuk kondisi darurat dan pengobatan infeksi. Pemeriksaan radiograf sebaiknya dihindari. Namun, jika terpaksa harus dilakukan, wajib menggunakan apron proteksi. Obat-obatan yang relatif aman digunakan pada masa kehamilan, antara lain penisilin, eritromisin, cefalosporin, dan clindamycin. Cara mencegah masalah gigi dan mulut pada ibu hamil. Ibu hamil dianjurkan menyikat gigi dengan benar 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Setelah muntah, sebaiknya minum air putih untuk membantu menetralkan asam di mulut. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluorida,
konsumsi makanan sehat dan bergizi, serta batasi konsumsi camilan manis. Setelah makan, bersihkan gigi untuk mencegah penumpukan plak. Makanan yang baik untuk ibu hamil. Selama masa kehamilan, tubuh ibu membutuhkan gizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan janin, menjaga kesehatan ibu, serta mempersiapkan proses persalinan. Jenis makanan yang baik dan dianjurkan untuk ibu hamil antara lain sayur-sayuran hijau, buah-buahan segar, serta sumber karbohidrat sehat seperti nasi merah, kentang, ubi, jagung, gandum, dan oatmeal. Sumber protein yang baik untuk ibu hamil antara lain telur, ikan, ayam tanpa lemak, tahu, tempe, serta daging sapi tanpa lemak. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan mengonsumsi susu dan produk olahan susu, kacang-kacangan dan biji-bijian, serta mencukupi kebutuhan air putih setiap hari. Makanan yang sebaiknya dihindari. Ibu hamil sebaiknya menghindari makanan mentah atau setengah matang, seperti sushi dan telur mentah. Batasi konsumsi makanan yang tinggi gula dan garam, misalnya minuman bersoda dan makanan cepat saji. Daging olahan seperti sosis, nugget, dan ham sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, hindari konsumsi kafein berlebihan seperti kopi dan teh yang terlalu kental.